Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Wahyudi Rama Zulfia dengan NIM 18143111045. Di sini saya akan mereview untuk mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Nah, audit sendiri didefinisikan dengan pemeriksaan atau inspeksi. Sedangkan audit teknologi informasi merupakan sebuah kontrol manajemen dalam sebuah teknologi informasi yang digunakan untuk menjaga data, integritas data, dan beroperasi secara efektif untuk mencapai sebuah tujuan dalam sebuah manajemen informasi. Mengapa sih penting dilakukan audit teknologi informasi? Jadi, audit ini penting dilakukan untuk pengelolaan teknologi informasi dan kompetisi untuk sumber daya pada suatu organisasi. Jadi, itulah alasan mengapa pentingnya dilakukan audit teknologi informasi di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Lalu, bagaimana langkah untuk proses audit teknologi informasi? Jadi yang pertama, kita harus melakukan penilaian resiko. Penilaian risiko ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas data perencanaan. Lalu, yang kedua itu adalah memeriksa audit yang berpotensi dan memiliki exposure, resiko terbesar yang dilakukan pertama kali. Itu pentingnya penilaian resiko. Dan yang terakhir, menyediakan kerangka kerja untuk mengalokasikan sumber daya audit untuk mencapai manfaat maksimum. Setelah kita melakukan penilaian resiko, kita melakukan perencanaan. Jadi pada perencanaan ini, kita harus mengetahui tujuan audit, yaitu hal yang ingin dicapai dengan dilakukannya audit teknologi informasi. Lalu, kita lakukan penjadwalan dengan waktu yang telah disepakati oleh para petinggi perusahaan. Selanjutnya, anggaran dan cakupan audit, yakni menentukan area yang akan diaudit dan biaya yang dikeluarkan. Lalu, tim audit dibentuk atas persetujuan Dewan Direksi, bisa dari auditor internal atau auditor eksternal. Nah, para auditor ini memiliki tugas independen dan memiliki tenggat waktu. Setelah kita lakukan perencanaan, kita lakukan tinjauan awal. Lalu, setelah kita lakukan tinjauan awal, kita lanjut ke prosedur audit desain, di mana auditor harus menyiapkan program audit untuk area yang akan diaudit, memilih kontrol tujuan yang berlaku untuk setiap area, dan mengidentifikasi prosedur atau kegiatan untuk menilai tujuan tersebut. Setelah itu, kita melakukan tes control. Pada tes control ini, kita dapat mencakup pemeriksaan bukti dokumen, seperti melakukan wawancara, inspeksi, dan pengamatan pribadi atau objektif. Nah, kita bisa juga dengan bukti dokumentasi. Bukti dokumentasi ini terdiri dari berbagai bentuk dokumentasi pada aplikasi sistem yang sedang ditinjau. Selanjutnya, dilakukan pengujian substantif. Dalam audit TI, pengujian substantif digunakan untuk menentukan keakuratan dan kelengkapan informasi yang dihasilkan melalui proses atau aplikasi. Setelah melalui semua proses tersebut, akan dihasilkan suatu dokumen. Nah, ini termasuk ke dalam proses dokumen research. Contohnya ini adalah perubahan yang diimplementasikan menjadi aplikasi keuangan yang tidak menyertakan otorisasi pengelolaan yang tepat. Lalu, proses yang ke-8 adalah conclusion and recommendation atau kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, kesimpulan ini adalah berasal dari opini auditor. Berdasarkan bukti terdokumentasi, harus didasarkan pada data faktual yang diperoleh dan didokumentasikan oleh auditor sebagai hasil dari aktivitas audit. Untuk rekomendasi sendiri ini adalah pernyataan formal
yang menjelaskan tindakan yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memulihkan atau memberikan akurasi, efisiensi, atau kontrol yang memadai. Dan yang terakhir adalah communication. Jadi pada communication ini adalah juga penyampaian hasil. Jadi disampaikan kepada para pemimpin perusahaan. Lalu pada mata kuliah ini kita dikenalkan dengan COBIT-5, yaitu sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Prinsip dari COBIT-5 ini ada 5. Yang pertama, meeting stakeholder need, yaitu pemeliharaan keseimbangan antara realisasi keuntungan dan optimalisasi resiko dan penggunaan sumber daya yang ada. Lalu yang kedua, covering the enterprise end-to-end, yaitu mengakomodasi seluruh fungsi dan proses yang terdapat pada enterprise. Lalu yang ketiga, applying a single integrated framework, yaitu dapat disesuaikan dengan standar dan framework lain, serta mengizinkan perusahaan untuk menggunakan standar dan framework lain sebagai lingkup manajemen kerangka kerja untuk IT enterprise. Lalu yang keempat ada enabling a holistic approach, yaitu pemerintahan dan manajemen perusahaan IT yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan secara holistik atau menyeluruh. Dan yang kelima atau yang terakhir, separating governance from management. COBIT-5 dengan tegas membedakan pemerintahan dan manajemen. Keduanya ini memiliki tipe aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda. Selanjutnya, ada 7 enablers yang digunakan pada COBIT-5. Ya, meliputi apa saja sih? Jadi yang pertama adalah principles, policy, and frameworks. Yang kedua ada proses. Yang ketiga ada organizational structure. Yang keempat ada culture, ethics, and behavior atau budaya, etika, dan kebiasaan. Yang kelima ada information. Yang keenam ada service, infrastructure, and application. Yang ketujuh ada people, skills, and competencies. Sekian penjelasan untuk review materi selama 1 semester ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.